Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan itu sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau adalah Anak Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tema renungan kita adalah di manakah Allah dalam setiap badai kehidupan kita. Beberapa waktu terakhir ini, badai kehidupan itu kita sungguh rasakan membuat orang ada dalam kebimbangan, membuat banyak orang dalam pergumulan dan pergulatan hidup itu kalut. Orang yang beriman mulai digoncangkan imannya, di manakah Tuhan? Ambillah contoh tahun 2019 kali lalu, kita hampir 1 tahun digoncang oleh gempa hampir tiap hari. Masuk tahun 2020, kita digoncang lagi dan hampir seluruh dunia ini digoncang oleh badai virus corona. Dan belum lagi selesai satu bencana itu, yang dekat-dekat ada banjir bandang, beberapa banjir di tanah air, tetapi yang dekat dengan kita adalah banjir bandang di Luwu Utara. Saat orang tidur, saat orang sedang asik bersama keluarga atau dalam peristirahatannya, lalu dilanda bencana itu dan kehilangan segalanya, bahkan kehilangan nyawa, kehilangan orang-orang yang dicintainya, kehilangan harta dan jatuh miskin.
Jadi badai itu ada dalam hidup. Baru-baru Selasa lalu itu kita mendengar adanya ledakan yang menghancurkan barangkali 1/2 dari kota Beirut, Lebanon, di mana ada amonium nitrat yang disimpan di gudang menurut berita dan kemudian meledak menghancurkan bagaikan bom yang dijatuhkan. Dan orang-orang dalam suasana tidak menyangka, orang asik dengan hidupnya, tiba-tiba mereka kehilangan begitu banyak hal. Hidup mungkin sebagian besar atau ribuan orang itu cacat gara-gara itu. Ini badai kehidupan kita. Jika kita merenungkan itu, maka sebagai orang beriman kita kadang mulai bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan adanya bencana-bencana itu? Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa itu yang kita kenal dalam agama baik, Maha Kuasa, toh Dia mengizinkan penderitaan terjadi pada manusia? Ini goncangan iman kita. Mengapa orang-orang baik yang tidak tahu apa-apa harus mengalami nasib malang, kehilangan dan sebagainya? Saudara-saudari yang saya kasihi, maka dalam suasana itu banyak orang yang kemudian meninggalkan imannya. Tapi dalam sejarah kehidupan ini sudah terjadi. Bahkan pemikir-pemikir, para filsuf itu juga sudah mengalaminya. Ambillah contoh David Hume, Bertrand Russell dalam risetnya ketika meneliti bagaimana itu penderitaan kenapa terjadi dalam kehidupan manusia, kemudian mengambil kesimpulan seperti ini. Jika Tuhan itu ada, jika Allah itu ada, apakah Ia berkeinginan mencegah terjadinya malapetaka atau kejahatan, tetapi Dia tidak dapat mencegahnya? Kalau Dia adalah Allah dan tidak dapat mencegah itu terjadinya bencana dan kejahatan, berarti Dia Allah yang tidak maha kuasa, berarti Allah tidak ada. Atau kalau Dia ingin untuk mencegah itu, tetapi kemudian tidak melakukannya, berarti Dia adalah Allah yang jahat. Masa Dia biarkan itu terjadi? Maka tidak mungkin ada Allah yang baik yang kita kenal dalam Injil, dalam kisah kitab suci. Allah yang baik itu mengikhlaskan itu terjadi. Maka dari riset itu mengatakan Allah itu barangkali tidak ada kalau demikian. Ini menggoncangkan iman kita. Mungkin sebagian besar dari kehidupan kita juga mengalami pertanyaan-pertanyaan yang sama. Mengapa hidup saya sengsara? Mengapa ada orang yang bergelimangan harta, tetapi di sekitarnya ada begitu banyak orang yang untuk sambung hidup saya dari hari ke hari susah? Allah tidak adil. Sebagian besar dari kita untuk menyekolahkan anak-anak kita sampai SMA saja kita jatuh bangun memperjuangkannya. Ini tidak adil. Di mana Allah yang baik itu? Di mana engkau dalam setiap badai kehidupan kami? Saudara-saudara terkasih, maka dalam situasi itu kita sedang mempertanyakan tentang adanya kebaikan dan kejahatan. Kejahatan itu seperti apa?
Rumusan dalam buku-buku diceritakan bahwa kejahatan itu adalah absennya ketidakbaikan atau ketidakhadiran kebaikan dalam kehidupan. Kita semua pakai baju datang. Baju ini kita beli baru, baik. Tidak mungkin orang mau pakai bajunya yang robek datang ke sini. Jadi kita pakai baik. Nanti dia dikatakan buruk, rusak kalau dia mungkin robek atau usang dan kemudian tidak dapat digunakan lagi. Itu berarti dia sudah rusak, sudah tidak baik lagi. Dalam situasi yang sama, kalau kita baca kitab suci, Allah dikatakan menciptakan segalanya baik. Tetapi awal rusaknya kehidupan itu adalah kejatuhan manusia dalam dosa, cerita Adam dan Hawa. Dan apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah penyalahgunaan kekuasaan. Manusia diberi kuasa, lalu dia menyalahgunakan kekuasaannya. Sekarang, apakah juga penderitaan yang kita alami adalah bagian dari penyalahgunaan kekuasaan? Kalau kita baca itu, Allah menciptakan semuanya baik. Banjir bandang di Masamba itu, kalau kita lihat video-videonya, ada begitu banyak kayu, batang kayu yang dibawa air itu, yang adalah potongan-potongan yang lurus, yang jelas menjelaskan, kita lihat saja ini berarti bagian dari illegal logging, penggundulan hutan yang barangkali menyebabkan itu banjir dan sebagainya, longsor. Jadi sebagian besar karena penyalahgunaan kekuasaan, kebebasan manusia. Kalau itu adalah sumber kejahatan, kenapa Allah membiarkan manusia bebas? Ini lagi pertanyaannya. Toh dia Maha Kuasa, kenapa dia biarkan kita terlalu bebas? Saudara-saudari terkasih, kalau tidak ada kebebasan, kita bisa bayangkan, kita ini semua adalah robotnya Tuhan yang setiap hari diremot oleh Tuhan dan sebagainya. Dan lihat kuasa Allah di sana. Dia menciptakan manusia semartabat dengan dia, dan dia beri kuasa untuk itu. Sehingga kita bukan robot, kita bukan makhluk seperti mesin yang diciptakan Tuhan. Kalau tidak ada kebebasan, bagaimana kita itu istilahnya dalam hidup mau mencintai? Cinta itu adalah dasarnya kebebasan, mencintai dengan bebas, bukan karena diremot dan sebagainya. Dan itulah dasar kasih Allah, cinta yang ada dalam diri Allah dia wariskan kepada manusia. Saudara-saudari terkasih, tetapi tetap saja kita akan mengatakan, bukankah Allah Maha Kuasa? Tanpa mencabut kebebasan manusia, dia bisa memusnahkan seluruh kejahatan karena dia Maha Kuasa. Bagaimana itu bisa? Segala sesuatu yang mustahil dalam benak kita, Allah bisa bikin. Tapi coba kita renungkan, andaikan Tuhan katakan hari ini adalah final di mana saya akan mencabut semua kejahatan dari muka bumi ini. Maka saya bisa membayangkan siapa nanti malam yang masih hidup di dunia ini. Siapa yang tidak punya kejahatan di sini? Siapa penduduk dunia ini yang tidak pernah membuat kejahatan? Maka tidak mungkin. Allah sungguh memberi kita kebebasan dalam hidup ini. Dan dalam pelayaran kehidupan kita itu, kita berjuang sedang menghadapi gelombang kehidupan ini. Seperti yang dialami para murid yang berlayar dalam bacaan Injil tadi. Yesus hadir, tetapi kemudian mereka anggap dia hantu. Dan sekarang kehadiran Allah dalam kehidupan kita mungkin lewat pewartaan-pewartaan
bagi sebagian besar orang yang sudah terbawa dalam arus-arus kejahatan. Itu momok, itu hantu. Saudara-saudari terkasih, jelaslah untuk kita, perjuangan kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Mungkin bumi ini hanya gambaran dari sebuah perahu yang digunakan para murid. Tapi alam semesta ini adalah milik dan kuasa Allah, di mana kita sedang berlayar menuju kehidupan abadi, di mana kedamaian, suasana bahagia dijanjikan oleh Tuhan. Semoga kita dalam pelayaran tidak ragu-ragu lagi akan iman kita seperti Petrus. Tuhan membantu kita. Amin.